Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiana, mahasiswa PPG UIN Saiji Purwokerto. Saya akan melaksanakan PPL. Materi yang saya sampaikan yaitu tentang isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaidu kiaman ihtiroman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kami sebagai komisaris. Sebelumnya Bapak mohon kepada ketua kelas untuk membuat terlebih dahulu. Silakan. Istaidu iddamu doa. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Sebelum Bapak melanjutkan kepada materi yang Bapak sampaikan, sebelum Bapak akan menyampaikan dari kalian, apakah anak-anak sekalian sini hadir? Hadir. Bagaimana kabar semuanya? Ya. Baik anak-anak, pada forum sebelumnya kita sudah mengetahui tentang apa itu baca surat Al-Fajr. Masih ingat bacaannya? Yuk kita sama-sama baca surat Al-Fajr ayat 15-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Baik Bapak sekalian, barusan kita telah membacakan surat Al-Fajr ayat 15-18. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang arti dari surat Al-Fajr ayat 15-18. Sebelumnya, tentunya kita harus tahu dulu ya, apa tujuannya kita mempelajari surat Al-Fajr ayat 15-18. Tujuannya pertama, kita harus memahami surat Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak jalan Allah. Yang kedua, kita harus menerapkan surat Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membelakangi papan tulis dan semuanya harap melihat ke papan tulis. Baik, kita sekarang simak video pembelajaran tentang isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran Al-Quran Hadis.
Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang arti dan isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 18 tentang infak. Apa itu infak? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat usaha kemaslahatan umum. Mari kita dengarkan surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 berikut ini. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Sekarang silakan perhatikan arti perkata atau mufradatnya. Berikut ini isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Manusia cenderung merasa mulia dengan rezeki yang dimilikinya, padahal harta itu hanya cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sisi lainnya, manusia selalu merasa sedang dihinakan ketika diberikan kesempitan rezeki. Dalam menghadapi dua kondisi tersebut, maka hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran kita kali ini, sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan kalian sudah menyimak video pembelajaran berkenaan dengan surat Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak di jalan Allah. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas RKPD kepada masing-masing kelompok. Tolong diisi ya, dijawab RKPD-nya sesuai kalian tadi melihat atau menyimak video yang bisa Bapak tayangkan. Untuk mengisi RKPD ini Bapak kasih waktu 20 menit. Silakan kalian berdiskusi, bermusyawarah dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan, silakan berdiskusi.
kalian sedang berdiskusi, sedang melaksanakan persidangan KPD, itu silakan kalian bermusyawarah dan bergotong royong berdiskusi. Bapak kasih waktu diskusinya 20 menit untuk proses diskusi ini. Baik, semuanya sudah selesai diskusinya. Baik ya, sekarang masing-masing kelompok harus menyampaikan hasil diskusinya ya sesuai jawaban kelompoknya masing-masing. Pertama, kelompok 1. Akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak. Infak diartikan membelanjakan sebagian harta yang dimiliki seseorang di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Contoh infak antara lain memberikan dana untuk masjid, musola, madrasah, pesantren, majelis taklim, jalan, kegiatan untuk dakwah Islam dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala memuji manusia dengan kelapangan dan kesempitan. Kelapangan dapat berupa kekuasaan dan kekayaan, sedangkan kesempitan dapat berupa kemiskinan atau sedikitnya harta. Adanya kedua ujian tersebut, kelapangan dan kesempitan, maka akan tampak siapa saja di antara hamba-hambanya yang paling bersyukur dan bersabar. Oke, baik ya. Jawaban dari kelompok 1 ya sudah bagus ya. Jawabannya tepat sesuai apa yang disampaikan tentang memahami dan pengertian infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kelompok 1 tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2 silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Infak diartikan membelanjakan sebagian harta yang dimiliki seseorang di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Contoh infak antara lain memberikan dana untuk masjid, musola, madrasah, pesantren, majelis taklim, jalan, kegiatan untuk dakwah Islam dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala memuji manusia dengan kelapangan dan kesempitan. Kelapangan dapat berupa kekuasaan dan kekayaan, sedangkan kesempitan dapat berupa kemiskinan atau sedikitnya harta. Adanya kedua ujian tersebut, kelapangan dan kesempitan, maka akan tampak siapa saja di antara hamba-hambanya yang paling bersyukur dan bersabar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berinfak di jalan Allah. Tujuannya adalah untuk tahu mendekatkan diri kepadanya, dan orang yang berinfak tersebut akan memiliki tabungan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan dapat menjadi penolong di akhirat kelak. Oke, bagus ya. Tanggapan itu dari kelompok 2. Baik ya, semuanya tepuk tangan dulu teman-teman. Kalian sudah melaksanakan tugas diskusi kelompok dan kalian sudah bisa menjawab ya apa yang disampaikan tadi. Sayangkan disimak ketika kalian melihat video pembelajaran di depan kelas. Baik ya, sekarang selanjutnya ya kita akan
membaca lagi surat Al-Fajr ayat 15 tentang infak Allah Ta'ala. Yuk kita baca lagi surat Al-Fajr ayat 19 tentang infak Allah. Maka adapun manusia Iza mabtalahu apabila telah mengujinya Rabbuhu Tuhannya fa'akramahu maka memuliakan Tuhannya wa na'amahu dan memberikan kesenangan kepadanya fayaqulu maka dia berkata Rabbi Tuhanku akraman telah memuliakanku. Selanjutnya ayat ke 16 ya. Wa amma dan adapun iza mabtalahu apabila mengujinya faqadaru alaihi rizqahu dan membatasi rezekinya fayaqulu maka dia berkata Rabbi Tuhanku ahanan telah menghinaku. Selanjutnya arti surat Al-Fajr ayat ke-17. Kalla jangan begitu sekali-kali jangan begitu balla tukrimunal yatim sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim. Selanjutnya ayat 18. Wala tahaduna dan kalian tidak memberikan atau mengajak ala ta'amil miskin untuk memberi makan orang-orang miskin. Ya, dari surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 berikut artinya. Itu intinya kalian dalam surat tersebut menerangkan bagaimana pentingnya kita untuk berinfak. Infak itu kalian sudah tahu apa pentingnya infak? Apa itu infak? Infak adalah membelanjakan sebagian harta yang kita miliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian infak. Infak itu asal kata anfaqo yunfiqo infaqan. Ya, anfaqo yunfiqo infaqan.
Sakatannya ya, anfaqo yunfiqu infaqan. Maka yang kalian tadi bacakan, ya sama kita bacakan tentang surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 berkenaan dengan infak kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita sebagai umat Islam apabila kita diberikan kenikmatan, diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita bersyukur kita dengan mengeluarkan infak kepada orang yang membutuhkan. Contoh tadi seperti kita membantu anak yatim, ya. Contoh kita memberi makan orang-orang miskin, yang membantu misalkan sekarang ada pembangunan masjid, itulah bagi orang-orang yang beriman, ya. Maka sebaliknya ya, bagi orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, ketika diberikan kenikmatan, diberikan kesenangan Allah Ta'ala, mereka merasa mulia, yang akroman merasa dirinya. Dia merasa mulia dibandingkan orang lain. Orang lain merasa hina daripada dia. Itulah tanda orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan sekalian, pertemuan hari ini telah kita laksanakan. Sebelumnya waktunya telah habis. Bapak mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Istaizu ibda'u qira'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Istaizu kiamat.